Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok dari Praktikum GKV Lab D2. Di sini akan menjelaskan pada kalian semua sebuah video game yang telah kami kembangkan selama 2 bulan ini. Nah, anggotanya terdiri dari saya, Alwi Hakim, terus ya, seterusnya. Oke, saya Kunal Fadrian dengan NIM 036, 072, sorry. NIM saya juga 40104. Lagi. Ya udah. Kok ngapalin ini tadi aku baca dari ini ya? Ini kan urutannya kan 30, 36, kan orang kedua 36 ya. Ya udah, ini urutannya aku terus siapa? Boleh. Kun terus Sabrina, boleh Bernardo ya gitu ya. Yes. Oke, sekali lagi. Ntar. Oke. Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami merupakan kelompok dari Praktikum DKV 2024 Lab D2, dan di sini kami akan menjelaskan pada kalian semua hasil video game yang telah kami kembangkan selama 2 bulan ini. Anggotanya terdiri dari saya bernama Alwi Hakim dengan NIM 5 digit terakhir 40104. Oke, saya Kunal Fadrian dengan NIM 30072. Saya Nika Nur Sabrina dengan NIM terakhir 20036. Saya Bernardo Daniar dengan NIM terakhir 20030. Baiklah. Jadi game yang telah kami kembangkan ini berupa sebuah klon dari game terkenal itu ya, Minecraft. Hasil buatannya Mojang Studios. Nah, jadi baik saya langsung mulai aja ya. Jadi untuk game ini kami menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan library itu ya, GL OpenGL dan OpenGL Glut. Jadi pertama saya akan jelaskan tentang kamera movement. Jadi untuk kamera movement ini terdapat beberapa variabel untuk menghitung. Jadi untuk kamera movement ini, apa yang telah kami lakukan adalah menghitung posisi kamera, posisi 3 dimensi X, Y, Z di itu ya, 3D space. Nah, untuk menyimpan koordinatnya itu sendiri terdapat variabel float kamera X, kamera Y, dan kamera Z yang menyimpan nilai koordinat X, Y, Z-nya sendiri. Lalu terdapat kamera distance, yaitu jarak antara kamera dengan player secara garis lurusnya, jaraknya secara langsung. Lalu horizontal angle itu, jadi kan kameranya itu awalnya di sudut 0. Lalu ketika playernya bergerak ke kiri atau ke kanan, maka horizontal angle ini akan bertambah atau berkurang sesuai direksi. Lalu untuk vertical angle itu sudut vertikal ya. Jadi jika naik turun akan memodifikasi variabel vertical angle ini. Seterusnya ada delta horizontal angle dan delta vertical angle ini untuk melakukan perubahan tersebut. Perubahan dan ini ada horizontal distance, vertical distance. Jadi saya langsung bawa ke fungsinya. Pertama adalah calculate horizontal distance. Horizontal distance kan berarti kamera kali cos vertical angle. Kenapa cos? Kan kita menggunakan cos dan sin karena kamera angle posisinya ini kami hitung sesuai cara menghitung itu ya, titik suatu
ujungnya suatu segitiga siku-siku. Makanya menggunakan sin dan cos dan dikali kamera distance untuk panjang sisinya. Lalu langsung ke calculate camera position ini di mana kami melakukan perubahan terhadap variabel kamera X, kamera Y, kamera Z. Di sini forward X sama forward XZ dan sideward XZ juga ikut berubah karena ini adalah vektor direksi player itu ya melakukan maju mundur atau geser ke kiri ke kanan. Jadi kalau playernya itu melakukan rotasi belok kiri kanan maka vektornya juga harus berubah. Nah, terus terakhir memanggil load identity untuk itu ya agar layarnya sendiri itu memberikan pandangan di posisi kamera XYZ memandang di player XYZ. Ya, itu berarti aku habisin semua dulu apa gimana? Ini maksimal 5 menit kan? Emang bisa ya? Yang lain ada lebih kok. Oh, Berarti gimana dari langsung kayak oke fungsi ini bla 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 gitu aja. logika fungsi sama logikanya gimana? Logika ya. Logika fungsinya jalanin. Gimana nih kon berarti dari awal? Heeh. Guys, restart lagi ya guys. Yang pendahuluan kayaknya nggak usah deh, nanti tinggal cut aja nggak sih ya? Berarti aku langsung ini ya, Langsung jelasin fungsi ya. Nggak, maksudku itu habis aku jelasin fungsi itu nanti ke movement lagi apa aku habisin dulu semua punyaku ini. Iya, bisa. Oke, ya udah. Oke. Baik, jadi pertama-tama akan saya jelasin tentang di Minecraft kan kalian tahu ada player, ada kamera. Nah, untuk kameranya itu terdapat 3 fungsi. Fungsi calculate horizontal distance. Nah, jadi kamera sama player itu bisa diketahui, bisa dihitung distance-nya dari distance-nya seperti kalian menghitung itu ya suatu titik segitiga siku-siku. Jadi untuk horizontal distance, kamera distance kali cos vertical angle. Lalu untuk yang vertical distance, horizontal distance berarti sisi samping ya. Nah, kalau vertical distance berarti sisi depan. Langsung terus untuk melakukan perubahan di posisi kamera, di sini ya, kamera Y itu dinaikin ditambah dengan vertical distance. Terus kamera X sama kamera Z itu dikurangi. Kenapa? Karena kameranya kan berada di posisi belakang player. Lalu dikali ini ya, sin dan cos untuk horizontal angle karena untuk bisa memandang ke kiri dan ke kanan. Terus vektor direksi forward X dan sideward X juga ikut dirotasi karena pergerakan itu relatif dengan player. Jadi ketika player memandang ke 45 derajat, maka forward dan sideward-nya juga harus ikut bergerak gitu. Nah, terakhir untuk layarnya menampilkan untuk layarnya menampilkan menggunakan GL look at dengan posisi layar atau kamera di kamera X, Y, Z memandang di player X, Y, dan Z. Terus itu untuk kamera movement-nya. Sekarang kan saya jelaskan bagaimana playernya bergerak. Nah, untuk playernya bergerak itu mudah saja. Player X-nya, jadi kami mempunyai fungsi ini yang namanya move me flat. Dan untuk pergerakannya langsung ke bawah sini. Player X-nya itu ditambah dengan I. I itu berarti kalau I itu bisa 1 atau negatif 1. 1 untuk maju, negatif 1 untuk mundur, kali forward X. Nah, forward X itu berarti vektor direksinya ya. Dia akan maju dengan direksi kemana kali movement speed.
sama juga untuk player Z, karena kan yang maju itu adalah titik X, Z ya. X, Y-nya kan tidak berpengaruh, Z. Dan untuk di bagian sini adalah untuk bergeser ke kiri dan ke kanan. Bedanya adalah direksi sideward X dan sideward Z. Nah, setelah itu untuk pergerakannya ya. Untuk seterusnya adalah block placement dan displacement atau menaruh dan menghapus blok. Bentar saya cari dulu. Place block. Nah, di sini kita tetap fungsi place block yang menerima variabel parameter vektor dan boolean color. Boolean color ini menentukan kalau boolean color ini true maka warnanya akan di render juga, dan vektor ini menentukan posisi bloknya itu ditaruh di mana. Nah, ini place block ini tujuannya simpel aja untuk merender sebuah kubus ya, kubus 3 dimensi menggunakan ya ini GL Begin Quartz untuk berapa sisi? 6 sisi ya, untuk ke 6 sisi. Nah, lalu itu hanya untuk itu, renderingnya doang, graphicsnya doang. Untuk menyimpan bloknya di sini. Nah, jadi kami punya variabel di place. Nah, jika variabel place ini 1, ketika player memencet tombol untuk menyimpan blok, kami menyimpan koordinat blok itu di sebuah vektor bernama coord. Lalu setelah itu vektor coord tersebut kami simpan di sebuah vektor lagi yang isinya merupakan vektor juga, yaitu koordinat semua blok yang ada. Kami insert ke sini. Kalau untuk displace sama halnya untuk koordinat blok, tapi kami menghapus dari vec of blocks untuk koordinat tersebut. Nah, clear ini untuk menghapus semua blok yang ada, seperti reset gitu ya. Nah, ini untuk merender bloknya menggunakan loop untuk mengiterasi setiap elemen dalam vektor vec of blocks. Lalu jadi kita iterasikan sebagai I-nya itu indeks ya, kita iterasikan. Lalu untuk setiap elemen di indeks I, kami melakukan vec of place block di vec of blocks di indeks I dengan warna 1 agar warnanya tampil gitu. Nah, sudah. Itu saja dari saya. Seterusnya akan diteruskan oleh teman saya yang lain. Nggak bisa sih. Ini gimana kun? Mic-nya bisa. Oke, mungkin aku lanjutin. Tadi blok placement dan blok Kun displacement share dong habis nih kan. apa ya, share? Pindah share ya. Gimana sih aku nggak pernah share soalnya. Oke. Berhenti share gimana? Udah, Oh ini. Itu Aku di kontrol ya. sharing tuh. Oh ya, Stop sharing aja. Oke, di block placement dan displacement kan udah dijelasin. Oke, di sini mungkin aku jelasin buat movement dan collision-nya. Untuk collision, logikanya itu cukup simpel. Jadi kita ambil koordinat dari di depan, samping kanan kiri, dan di belakang dari player. Lalu kita masukkan ke dalam suatu vektor. Oke, setelah itu kita cek satu persatu. Nah, untuk movement kan tadi menggunakan input dari user, itu mengubah
Itu ada I dan J itu isinya di sini nanti itu delta move dan delta slide. Nah, ketika user memberikan input, delta move dan delta slide tersebut itu akan berubah nilainya menjadi 1 atau 0. Ketika delta move 1, user akan bergerak maju mundur, dan ketika delta slide 1, user akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Oke, nah ketika kita cek collision, kita cek koordinat user dengan koordinat seluruh blok menggunakan fungsi isCollided. Jadi koordinat seluruh blok yang ada di scene itu dicek satu persatu. Ketika ada koordinat yang bertumbang tindih, dia akan return true, sebaliknya akan return false. Ketika bertumbang tindih berarti ada player dan blok itu terjadi collision. Nah, kenapa bisa bertumbang tindih? Karena kan koordinat itu selalu precise. Nah, di sini karena kami menggunakan grid, jadi kami bulatkan koordinatnya ke grid terdekat. Jadi ketika koordinat player dan juga koordinat blok ada di dalam satu koordinat yang sama, maka terjadi collision. Oke, mungkin dari saya segitu aja. Oh ya, mungkin tambahan ketika terjadi collision, nilai dari koordinat player tidak diubah. Jadi koordinat player akan berubah atau player akan berjalan ketika tidak terjadi collision. Gitu aja. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke teman yang lain. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk fungsi player. Di sini player dibuat sebagai bentuk beruang yang memiliki kepala, 2 telinga, 2 tangan yang berada di samping kanan dan samping kiri badan dan juga kaki. Dan juga ada rona pipi yang ada di kanan kiri bagian wajahnya. Lalu untuk bloknya di bagian fungsi flash block Bisa kirim link call-nya nggak, Kon? Udah ada kok. Tapi udah ada. Iya, tapi di akunnya aku Plus block. Diulang aja. Iya, Bang. itu ada, cuman di akunnya hilang. Aku dulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi player. Di sini player digambarkan sebagai bentuk beruang yang memiliki moncong dan juga bagian wajahnya ada mata, mulut, dan rona pipi. Lalu ada badannya yang digambarkan menggunakan grid solid sphere digunakan untuk berbentuk lingkaran. Lalu ada arm yang ada di kanan dan juga di kiri badan. Lalu ada kaki kiri dan juga kanan. Lalu ada flash block. Ada flash block di sini digambarkan sebagai blok yang memiliki warna coklat sebagai tanahnya dan juga warna hijau sebagai rumput. Lalu dilanjutkan untuk fungsi update. Di sini digunakan untuk
player movement yang pertama adalah melompat. Jadi saat variabel player Y atau koordinat Y dari player itu lebih dari 0 dan player lagi gak menapak panah, maka variabel is jumping itu bernilainya true dan player dikenakan gravitasi. Dan juga sebaliknya, kalau player Y-nya mendeteksi collision, maka gravitasinya berhenti untuk player. Lalu yang kedua ada arm movement. Di sini tuh untuk menggerakkan tangan beruangnya ketika berjalan, dan juga saat tidak ada pergerakan ke kanan kiri maupun ke depan dan mundur, maka tangannya tidak bergerak. Nah, ini tuh kebalikannya adalah arm forward-nya. Jika arm forward bernilai true, maka arm angle-nya ini akan bertambah sebesar arm speed. Untuk sudut maksimumnya adalah 30 derajat dan juga sudut minimumnya adalah min 30 derajat. Lalu ketika tidak mendeteksi pergerakan maju atau delta move dan pergerakan ke samping atau delta slide, maka arm angle-nya diset sebagai 0 dan tidak bergerak. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Sabrina. Saya jenis share screen dulu ya. Nggak apa-apa sih, cuman kalau Penjelasannya Sabrina, sekarang saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya, Sabrina. Saya akan menjelaskan tentang sun graphic and rotation. Untuk sun graphic and rotation, pertama kita bikin mataharinya dulu dengan void draw sun. Kita gambar mataharinya, kita simpan matrix model view yang sekarang dengan GL push matrix dari fungsi bawaan GLUT. Lalu kita hitung posisi matahari berdasarkan sun angle dan radius 100 derajat. Sun Y itu kita deklarasikan sebagai 50 derajat. Frekuensi kali cos sun angle kali MPI, di mana MPI sudah dideklar berupa 3,14 sebelumnya, bagi 180 derajat frekuensi. Dan sun Z itu tuh 50 frekuensi. 50 kali sin sun angle kali MPI bagi 180 derajat frekuensi. Ini MPI sudah dideklarasikan di sini ya, 3,14 dan seterusnya sudah define sebelumnya. Terus yang kedua itu tentang pohon. Pohon, bentar, saya mencari dulu. Nah, pohon, untuk penggambaran pohon, itu tuh pertama, kita bikin fungsi draw cylinder dulu. Draw cylinder ini akan digunakan untuk menggambar batang. Pertama, fungsi ini itu mulai metode penggambaran dengan GL begin GL quad strip. Itu tuh terus habis itu di dalam loop for kita melakukan iterasi melalui segmen permukaan silinder, di mana setiap iterasi kita hitung sudut angle-nya berdasarkan jumlah segmen dan indeks pada setiap iterasi. Kita hitung koordinat X dan Z pada lingkaran menggunakan fungsi trigonometri cos dan sin. Lalu kita tambahkan 2 titik ke permukaan silinder, di mana titik pertama itu dikoordinasikan dengan X, 0,00F. Titik kedua X, height itu deklarasi tinggi, Z pada tinggi silinder. Setelah selesai mode penggambaran, kita akhiri. Terus habis itu tuh baru permukaan netralnya, permukaannya. Kita bikin tutup bawahnya. Permukaan netral itu kayak sisi miring, sisi melengkung dalam silinder tabungnya itu. Terus kita bikin tutup bawah tabung. Tutup bawah tabung itu dimulai dengan penggambaran GL begin triangle fan. Kita mulai titik pusat tutup bawah ditambahkan 0,0, 0,0, 0,0. Titik berada di titik awal 0,00 semuanya. Terus iterasi dilakukan melalui segmen yang sama seperti sebelumnya. Kita hitung kembali koordinat X dan Z. Kita tambahkan titik pada lantai X, 0,0F, Z. Kita tambah. Terus habis itu kita akhiri dengan GLN. Lalu kita tambahkan tutup atas. Hampir mirip ya dengan tutup bawah. Kita mulai dengan GL begin, GL triangle fan. Titik pusat tutup atasnya ditambah. Kita bikin 0,00, titik, height, 0,0F. Terus kita lakukan melalui iterasinya melalui segmen yang sama. Kita hitung kembali koordinat X dan Z. Kita tambahkan titik pada tinggi silinder X, height, dan Z. Lalu kita akhiri dengan GLN. Nah, terus dari fungsi draw cylinder ini kita bikin tree-nya. Kita bikin akar pohon. Kita mulai dengan GL push matrix. Kita bikin matrix baru. Kita GL color.
kita bikin warna coklat dengan GL color, kita translate F sesuai dengan X dan Z-nya, terus kita rotate min 90 derajat untuk membuat kerucut sebesar 90 derajat terhadap sumbu X. Makanya X-nya itu 1, Y sama Z-nya bernilai 0. Kita scaling 1,0, 2,0, 1,1 agar kerucutnya lebih tinggi sedikit ke atas. Lalu kita bikin kerucutnya dengan glued wire con. Glued wire con, fungsi bawahan glued untuk membuat kerucut. Lalu batang pohon kita memanfaatkan draw cylinder sebelumnya. Sebelum sama cara kerjanya kita bikin GL push matrix. Oh, yang tadi sebelumnya kita pop dulu ya setelah selesai menggambar objek. Terus kita bikin color, kita GL translate F dengan X dan Z sesuai koordinat yang diinginkan. Terus habis itu kita manfaatkan fungsi draw cylinder yang sebelumnya telah dibuat untuk membuat batang pohon sesuai dengan koordinat yang diinginkan. Sesuai dengan value yang diinginkan, kita terus GL pop matrix kalau sudah selesai menggambar. Lalu kita bikin fungsi daun. Daunnya kita GL push matrix, kita GL color, GL translate F. Nah, daunnya itu tuh kita bikin solid sphere. Jadi daunnya itu tuh berbentuk lingkaran bulat semacam kayak bola begitu. Lingkaran bulat, kita nggambar semacam bola untuk daunnya. Terus kita GL pop matrix setelah selesai. Terus habis itu fungsi draw trees tinggal digambarkan. Kita tinggal draw tree sesuai koordinat yang diinginkan. Mau dari mana? Dari 10F, 10, dari min 20, 15, dan sebagainya. Kita panggil aja draw trees-nya sesuai dengan value yang kita inginkan. Oke, selanjutnya untuk fungsi lightning. Nah, sebelum kita bahas tentang fungsi lightning, kita bahas dulu tentang variabel-variabel pencahayaan. Kita itu membangun variabel-variabel pencahayaan seperti dan variabel-variabel material yang akan dipakai untuk fungsi lightning. Variabel pencahayaan itu dari light ambient, light diffuse, light specular, light position untuk membuat variabel-variabel pencahayaan. Dan variabel material itu tuh untuk menggambarkan sifat permukaan objek dari matte ambient, matte diffuse, matte spektakular, matte specular, high shininess, itu semuanya variabel material. Terus habis itu kita masuk ke void lightning, aktivasi pencahayaan. Kita membuat fungsi lightning itu tuh untuk mengaktifkan pencahayaan dalam lingkungan grafik di 3D. Kita enable dulu, kita mengaktifkan pengujian kedalamannya, terus kita GL depth function untuk menentukan fungsi perbandingan kedalamannya, terus kita aktifkan sumber cahayanya, GL enable GL light, aktifkan sumber cahayanya, terus kita aktifkan normalisasi vektor permukaannya dengan GL enable normalize, terus habis itu kita aktifkan penggunaan warna materialnya dengan GL enable GL color mate, dan yang terakhir kita aktifkan pencahayaannya, GL enable GL lightning. Setelah pencahayaannya aktif, kita konfigurasi pencahayaan dan materialnya dengan GL light FV, GL light, GL ambient, light ambient. Nah, itu variabel-variabel pencahayaannya dipakai untuk konfigurasi GL light V dan sebagainya sampai konfigurasi selesai, sampai GL material FV, GL front, GL shininess, high specular. Setelah fungsi pencahayaannya setelah fungsi cahayanya dilakukan semuanya, nanti fungsi ini dipanggil di dalam display untuk menampilkan pencahayaannya. Selanjutnya fungsi GL shadow projection. Fungsi GL shadow projection itu digunakan untuk mengimplementasikan proyeksi bayangan dalam lingkungan grafik 3D menggunakan OpenGL. Nah, parameternya itu ada L, vektor arah cahayanya, light direction, A itu posisi mata atau posisi kameranya dalam hal ini, N itu tuh vektor normal permukaan objeknya. Nah, kita masuk ke perhitungan, di mana perhitungan D itu tuh hasil dari produk dat antara vektor normal permukaan dan vektor arah cahaya untuk mengukur sejauh mana cahaya itu mengenai permukaan objek. Jadi itu untuk mengukur kayak cahayanya itu tuh mengenai objek sampai kemana gitu kira-kira. Terus ada C itu hasil dari produk dat antara vektor normal permukaan dengan vektor posisi mata untuk mengukur sejauh mana mata berada dari permukaan objek. Terus habis itu kita lakukan matriks transformasi bayangan dengan mat 0, komponen pertama matriks, kita gabungkan vektor arah cahaya dan C, mat
Mat 4, Mat 8, Mat 12 itu tuh penggabungan vektor normal, permukaan, dan vektor arah cahaya. Mat 1, Mat 5, Mat 9, Mat 13 itu tuh untuk menggabungkan vektor normal permukaan dan vektor posisi mata. Mat 2, 6, 10, 14 itu tuh untuk menggabungkan vektor normal permukaan dan vektor arah cahaya. Mat 3, 7, 11, dan 15 itu komponen terakhir untuk menggabungkan nilai-nilai D. Untuk menggabungkan nilai pada D. Terakhir, matriks transformasi mat itu tuh dikalikan dengan matriks model view dengan menggunakan Blood-Moore matrix. Itu fungsi terakhir ini untuk mengalihkan matriks. Jadi kan kami sudah menjelaskan pada kalian codingannya dan algoritmanya, bagaimana cara kerjanya. Nah, sekarang kami akan mendemokan hasil programnya sebentar pada kalian. Gamenya bagaimana, cara mainnya gimana. Jadi akan saya share screen dulu. Ya nih, jadi nih saya run ya gamenya. Oke, tuh nge-lag ya, apalah tuh. Jadi tuh bisa dilihat di sini. Nih jadi playernya ini modelnya adalah seekor beruang ya. Jadi playernya bisa bergerak depan belakang, bergeser kiri kanan, bisa lompat juga. Dan kameranya bisa bergerak kiri kanan atas bawah. Tapi kalau untuk bergerak vertikal ada batasnya ya, nggak bisa terlalu ke atas dan terlalu ke bawah. Nah, terus untuk block placementnya bisa menaruh blok, bisa naruh di depan seperti ini. Dan kalau kameranya di bawah, playernya itu bisa menaruh blok di bawahnya seperti ini. Ya, seperti itu. Dan untuk menghapus itu logikanya sama dengan seperti menaruh blok, cuman dia menghapus seperti itu. Sama juga kalau kameranya melihat ke bawah, bentar, maka dia menghapus ke bawah dan menghapus semuanya clear. Lalu akan saya tunjukkan ini dunianya, mataharinya berada di mana tuh? Mataharinya di mana? Kita tunggu mataharinya ya, lagi di itu di atas. Nah, dia akan turun di sini nih. Tuh, seperti kalian lihat ada bayangannya tuh. Semua objek dapat ada bayangannya, blok juga ada bayangannya. Tuh kan. Kalau kita misal bikin kayak sebuah kotak kayak gini juga nanti bayangannya juga gimana ya? Ada bentar. Ini dihapus. Kita tunggu mataharinya lagi, guys. Ya, dan saya juga mau mention itu backgroundnya juga berubah berdasarkan itu ya posisi matahari. Tuh, kalau mataharinya di atas maka terang, dan kalau kalian lihat juga saya bikin bentuk bolong ini dan bayangannya hanya terproyeksi di bloknya saja. Jadi ya realistik banget lah bayangannya. Ya itu saja sih. Itu saja dari saya.
Udah ya. Penutup siapa? Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami tentang program yang kami buat. Semoga tugas yang kami buat dapat memenuhi kriteria penugasan dan juga dapat bermanfaat bagi kakak-kakak yang akan memainkan. Semoga game yang kami buat menyenangkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.